Halo Sobat Ara, kembali bertemu dengan gua Niko. Kita mendapatkan sebuah kesempatan eksklusif untuk mereview tenda baru dari Mountain in Sport. Ini produknya produk baru, sob, brandnya brand baru. Di sini sudah terbuka, tadi udah kita buka. Ada Borneo 2, ada Borneo 4 dan Borneo 6. Jadi untuk kapasitas 2 orang, 4 orang, dan 6 orang. Sebentar, karena lokasi review kita deket banget sama jalan raya, jadi mulai dari detik ini kita pakai voiceover aja ya, biar jelas suaranya sob. Kalau Great Outdoor punya tipe Java, Mountain in Sports mengambil Borneo sebagai nama varian terbarunya ini. Mungkin karena ibu kota Indonesia udah mau pindah ke Kalimantan, jadi biar move on dari Pulau Jawa. Langsung aja kita review. Gairupnya ada 2 di depan, 1 di kanan dan 1 di kiri. Jadi totalnya ada 4. Tenda ini sudah menggunakan self-lock mechanism berbahan plastik ringan. Jadi tinggal kita tarik aja talinya, dia akan mengunci secara otomatis begitu kita lepas. Jahitan pengait gairupnya pun cukup simpel dan terlihat kuat. Warna outer tenda ini orange dan sangat eye-catchy. Senada juga dengan warna gairupnya biar gampang dilihat. Kalau masih kesandung juga berarti lu butuh ngopi sob. Lanjut ke teras atau vestibulnya. Pintunya terbagi oleh 2 buah zipper yang dilindungi oleh velcro kuat. Di bagian atas pintu terdapat 2 pengait agar kita leluasa keluar masuk saat pintunya kita lipat. Gue pribadi lebih suka model pintu 2 zipper begini karena lebih lebar. Kalau cuma 1 berasa sempit buat keluar masuk. Pintunya juga bisa dikaitkan ke 2 trekking pole yang kita bawa. Teras ini bisa buat masak kalau lagi mager atau hujan. Sekedar naruh tas carrier atau sepatu kita. Bahkan Borneo 4 dan 6 bisa dipakai tidur karena lebih gede. Konsekuensinya tenda ini butuh 1 set frame di depan untuk penyangga teras. Sedangkan di kabin utama tenda ditopang oleh 2 set frame yang menyilang. Jadi totalnya ada 3 set frame. Anchor point dari outer terbagi dengan baik di sisi luar. Jahitannya rapi dan dilapisi lagi dengan bahan polyethylene di bagian dalam agar lebih kuat. Selain itu, seluruh jahitan yang ada di outer tenda sudah seam tape sehingga air tidak tembus dari sela jahitan. Di bagian depan terdapat masing-masing 2 pengait frame di kanan dan di kiri. Satu menyangga frame kabin dan satunya menyangga frame vestibul. Sedangkan di belakang hanya terdapat masing-masing 1 pengait frame baik di kanan dan di kiri untuk frame kabin saja. Berhubung bagian innernya terlanjur kelihatan, kita bahas dulu penampakan floornya dari luar. Tingginya cukup lah untuk menahan tampias air yang berbalik dari outer. Semua sisi inner tertutup rapat, jadi harusnya lebih hangat dan aman jika ada badai pasir. Satu-satunya bahan jaring atau mesh terdapat di bagian belakang yang berguna sebagai ventilasi yang nanti akan kita bahas. Frame terbuat dari fiber dan berwarna orange yang serupa dengan warna tendanya. Dilihat dari jauh udah kayak aluminium alloy. Selamat tinggal warna frame hitam ember daur ulang. Hook pengait inner ke frame bentuknya seperti ini dan gampang banget dipasang. Kita bisa lihat ada jarak yang cukup antara inner dan outernya, jadi air nggak gampang nempel ke inner tenda saat hujan deras. Bagian pintu terdiri dari 2 layer, bisa pakai mosquito netnya aja biar tetap ada sirkulasi udara, masih bisa melihat pemandangan tapi aman dari serangga, atau ditutup semua agar lebih hangat, atau kalau panas banget buka aja semuanya sob, nantinya udara akan mengalir lewat ventilasi kecil di bagian belakang yang bisa kita atur sesuai kebutuhan. Oh iya, pegangan zippernya ditambahin tali untuk mempermudah penggunaan di kondisi ekstrim. Pakai sarung tangan yang tebal pun, kita masih bisa menutup pintu dengan mudah. Tinggi gue 170 cm dan kalau duduk di dalam Borneo 2 masih ada 2,5 jengkal di atas kepala. Di atas ini ada hook kecil untuk nyentelin lampu dan di samping ada pocket besar yang terbagi 2. Di kanan ada, di kiri juga ada. Walau namanya Borneo 2, tapi kalau orang sekurus gue sih cukup nih buat tidur 3 orang. Carrier taruh di teras. Ini bagian dalam Borneo 4, ruang di atas kepala pastinya lebih luas. Buat tidur berlima orang sekurus gua cukup banget. Apalagi di Borneo 6, kalau di tengah bisa buat berdiri dan jauh lebih lebar. Oke, balik ke depan, sekilas kita bisa melihat hook yang mengaitkan inner ke frame. Tali pengait antara outer dengan frame ada di keempat sudut tenda. Dan 1 pengait ada di tengah, tepat di atas persilangan frame. Ini kalau kita zoom pengikat outernya. Terus di vestibul, framenya masuk ke dalam selongsong outer biar bentuknya terjaga, bukan pakai tali pengait seperti di bagian lain. Sebelum kita tes waterproofnya, kita lihat lagi sekilas spesifikasi dari tenda ini. Sobat Ara bisa lihat video unboxing lengkapnya di part pertama. Beberapa dari kalian yang udah lihat video part pertama, punya pertanyaan kenapa tenda ini lebih berat. Gini sob, jangan bandingkan tenda ini dengan tenda yang cuma punya 2 set frame, nggak punya vestibul atau teras depan, bahan inner kebanyakan meshnya, apalagi udah pakai aluminium alloy. Itu mah emang ngejar ringan dan minimalisnya doang, tapi fungsionalnya nggak selengkap tenda semacam Mountain in Sport ini.
Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Gak apple to apple sih kalau dibandingkan. Silahkan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan dan budget. Mau upgrade frame ke alloy juga bisa, di kita ada kok. Ngomong-ngomong soal budget, kabarnya nanti harga tenda ini akan sangat terjangkau. Di Instagramnya Mountain in Sport selagi ada tebak-tebakan tuh. Kemungkinan harga Borneo 2 untuk 4 tenda mulai dari 1 juta sampai 1,7 juta aja. Kalau emang benar, berarti harga Borneo 2 berkisar antara 250.000 sampai 425.000 aja sob. Wah, siap-siap berebut ini mah. Karena kabarnya jumlah yang dijual di gelombang pertama bulan Desember ini nggak begitu banyak. Singkat cerita, saat gue nge-review, datanglah segerombolan pengendali air yang juga ingin nge-review tenda ini. Kebetulan banget dari tadi emang kita nungguin hujan buat ngetes tenda, hujan buatan maksudnya. Kita mulai mensimulasikan hujan gerimis sebentar, kemudian hujan badai dengan intensitas tinggi dan durasi yang lebih lama. Mana ganti-gantian lagi buat konten 2 channel. Asli tendanya mana-mana aja, durasi hampir 1 jam kita main air, kondisi floor dan cleaner belum basah. Gue malah ngeri malah sama kamera kita. Sekali lagi, keuntungan tenda yang punya teras macam ini tuh lebih unggul kalau kita masih harus beraktivitas di tenda saat turun hujan. Kalau gue sih minimal bisa nyebat di teras cuy, aman kok nggak patah. Kesimpulannya, tenda ini cukup menjanjikan. Selain berani keluar dari warna frame fiber hitam ke warna orange, fiturnya pun cukup banyak dan ketahanan terhadap airnya sudah teruji. Asal rawat outernya dengan benar ya. Dan yang terakhir, harganya itu loh. Bentar lagi juga rilis kok. Jadi begitulah review calon tenda sejuta umat tahun 2021. Makasih banyak ya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian juga. Subscribe dan nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan video seru kita yang lain. Follow juga Instagram kami @araoutdoor_official dan @mountain in sports buat tahu detail harga dan pemesanan tenda ini segera.